Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Tak Rela Menjadi Pocong. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang ditulis oleh Edo Visual Kei. Buat teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tak Rela Menjadi Pocong. Suatu ketika, ada satu keluarga yang sangat harmonis. Mayang adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau memiliki suami yang baik dan dua anak yang masih kecil, yaitu Raka 6 tahun dan Dava 3 tahun. Anak bungsu Mayang itu Dava masih terlalu kecil untuk mengerti keadaan dan kenyataan saat ibunya meninggal dunia karena terjatuh saat sedang memasak di dapur, dan seluruh tubuhnya tersiram oleh minyak panas. Mayang pun meninggal dunia dan meninggalkan suami dan dua anak yang masih sangat kecil. Sore itu jenazah Mayang pun sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Saat jenazah hendak dimasukkan ke dalam keranda, tiba-tiba Raka berlari dan menangis memeluk jasad ibunya. Sambil menangis, Dava itu memeluk ibunya dan meminta agar warga itu tidak membawa ibunya. Dan Raka pun mengeluh kepada ibunya, "Ibu, jangan mati, Bu. Nanti siapa yang temenin kakak sama dedek Bobo? Siapa yang bikin sarapan besok? Siapa yang buatin ayah kopi? Bangun, Bu, bangun." Hadi yang sedang menggendong Dava lalu menenangkan anak sulungnya itu, Raka. "Kakak ikhlasin saja ibu ya. Kan masih ada ayah yang bakal ngurus kamu sama dedek," kata si Hadi, membujuk si Raka agar tidak menangis lagi. Akhirnya jenazah pun masuk ke keranda dan warga menggotongnya menuju ke pemakaman. Saat itu Raka dan Dava dititipkan kepada tetangga dan tidak diajak ke pemakaman karena waktu sudah sangat sore. Pukul 4.20 pemakaman pun selesai. Setelah Isya, diadakan tahlilan di rumah almarhum Mayang. Terlihat Hadi yang tengah sibuk menyambut para tamu, dan Raka yang masih murung memeluk foto ibunya. Sementara Dava sudah ditidurkan di kamar. Ketika tahlilan berlangsung, Raka mendengar suara ibunya menangis di dapur. Saat Raka hendak menghampiri ibunya, Hadi pun menarik tangan Raka dan bertanya, "Kakak mau kemana?" kata si Hadi. Raka pun lalu berbisik kepada Hadi, "Ayah, kakak barusan dengar suara ibu nangis di dapur." Lalu ayahnya bilang lagi, "Hus, jangan ngawur kak. Udah, makanya jangan sedih terus ya." Namun karena ucapan Raka, Hadi pun penasaran dan mencoba fokus untuk mendengarkan suara yang Raka ceritakan. Dan betapa kagetnya Hadi saat dia mendengar suara tangisan istrinya yang terdengar sangat jelas dan lirih. Astagfirullahaladzim. Hadi beristighfar karena memang Hadi pun mendengarnya. Di saat tahlilan berlangsung, Hadi dan Raka mendengarkan suara tangisan yang sangat mirip dengan almarhum Mayang. Seketika Hadi berusaha tenang dan mengalihkan pikiran si Raka. Singkat cerita, tahlilan pun selesai. Satu persatu warga pun pamit pulang, namun ada keresahan dalam benak Hadi, dan rasa takut mulai merasuki hatinya. Akhirnya, semua warga pun sudah pulang, dan hanya ada Hadi dan kedua anaknya di rumah itu, dan beberapa tetangga yang masih setia untuk menemani Hadi dan anaknya.
Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 10 malam, dan tetangga pun sudah pulang semua. Lalu Raka berkata kepada Hadi, "Ayah, kakak ngantuk." Hadi pun langsung menggendong Raka menuju ke kamarnya dan menidurkannya. Namun, saat hendak masuk ke kamar, mata Hadi sempat melihat ke arah dapur. Betapa kagetnya dia. Terlihat sosok pocong wajah yang mirip dengan istrinya, dengan kapas yang masih menempel di hidung dan matanya. Sosok putih itu berdiri tegak menghadap ke arah Hadi yang sedang menggendong anaknya Raka. Tak hentinya Hadi beristighfar. Hadi cepat-cepat masuk ke kamar dan mengunci pintunya. "Lekas tidur ya Raka," kata si Hadi. Namun saat Hadi sedang menidurkan Raka, Hadi mendengar dari arah dapur ada suara seperti orang yang sedang menyeduh kopi. Dan Raka tiba-tiba berkata, "Itu pasti ibu lagi bikin kopi buat ayah," kata si Raka. "Hus, sudah, kakak bubuk saja." Lalu Hadi kaget, bukan main kagetnya, ketika pintu kamarnya itu diketuk. Dak, 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 dak. Dan terdengar suara, "Ayah, ini ibu bikin kopi buat ayah. Buka pintunya ya." Suara itu terdengar aneh dengan nada yang gemetar. Merinding bukan kepalang Hadi mendengar ucapan di balik pintu kamarnya itu. Raka pun berkata pada Hadi, "Ayah, buka pintunya. Itu ibu mau masuk. Mungkin ibu capek pingin bubuk sama kita ya," kata si Raka dengan polosnya. "Hus, kakak jangan bicara begitu. Ibu udah gak ada kakak," kata si Hadi. "Terus itu siapa ya?" "Sudah, ayo kita berdoa saja. Terus kita bubuk ya," kata si Hadi menenangkan Raka anaknya. Raka hanya mengangguk, dan Hadi memaksakan matanya untuk terpejam dengan perasaan takut dan was-was. Di antara rasa takut Hadi memaksakan matanya terpejam, akhirnya Raka dan Hadi pun tertidur. Baru juga sebentar Hadi tertidur, suara tangisan Dava mengagetkan Hadi. Sontak Hadi dan Raka terbangun kembali, dan Hadi kaget ketika Dava tidak ada di tempat tidurnya. Suara Dava terdengar di ruang tamu. Hadi pun membuka pintu kamar, dan betapa kagetnya Hadi melihat Dava menangis sedang digendong oleh sosok pocong. Terlihat Dava sangat ketakutan, dan Raka langsung berteriak melihat sang adik tengah digendong oleh ibunya yang berwujud pocong itu. Hadi pun sontak terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata itu hanya mimpi yang Hadi alami. Namun baru Hadi sadari Raka dan Dava tidak ada di kamar, dan dia baru sadari bahwa malam sudah menjelang subuh. Hadi bangun dan mencari kedua anaknya. "Kakak, Dava!" Hadi berteriak mencari kedua putranya. Terdengar suara Raka dan Dava dari arah dapur. Hadi pun menghampiri mereka. Lagi-lagi Hadi dibuat kaget. Hadi melihat Raka yang sedang menyantap nasi goreng, dan Dava yang tengah menyedot botol susu yang dipegangnya. "Ayah, itu nasi goreng buat ayah sarapan," kata si Raka. "Loh, siapa kak yang bangunin kakak sama dedek? Terus siapa yang bikin sarapan?" tanya si Hadi dengan heran. "Ibu ya yang bikin." Di situ Hadi kaget. "Hah? Ibu?" "Iya, kakak dibangunin ibu." "Iya, ibu bangunin kakak sama dedek juga. Ibu juga mandiin kakak, pakein seragam sekolah," jawab si Raka seperti itu. Hadi tidak habis pikir, mengapa hal tak masuk akal ini bisa terjadi. Dengan badan telanjang tanpa pakaian dan begitu lahapnya, Raka menyantap nasi goreng yang menurutnya itu nyata. Namun tidak di mata Hadi. Raka hanya memegang sendok dan piring kosong di meja yang Hadi lihat. Begitu juga Dava, yang sebenarnya hanya menyedot botol susu kosong. Mata Hadi berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Antara percaya dan tidak, istrinya pergi begitu cepat. Namun Hadi sadar, dia harus tegar demi Raka dan Dava. "Kakak sama adik, ikut ayah yuk. Kita beli sarapan,"
Hadi lalu menggendong Raka dan Dava ke kamar. Setelah memakaikan pakaian kepada Raka, Hadi pun termenung. Tiba-tiba terdengar suara adzan subuh berkumandang dari masjid yang terletak tidak jauh dari rumah Hadi. Biasanya Hadi pergi ke masjid sendiri, namun kali ini dia harus membawa kedua anaknya tersebut. Dengan menggendong Dava serta menuntun Raka, Hadi berjalan menuju masjid. Selama perjalanan, Hadi bertemu dengan para tetangga dan tidak ada henti-hentinya mengucapkan belasungkawa kepada Hadi. Sesampainya di masjid, singkat cerita, saat mereka sedang sholat, tiba-tiba Dava berjalan keluar. Kebetulan dilihat oleh Raka. Raka pun memberitahu ayahnya, "Ayah, itu si Dedek keluar." Mendengar itu, Hadi pun tidak khusyuk dan terpaksa dia menoleh ke belakang. Mata Hadi melotot kaget melihat Dava berjalan hendak menghampiri sosok pocong yang berdiri di luar pintu masjid. Namun refleks Hadi berlari dan langsung memeluk Dava. "Ayah, aku kedinginan. Aku ingin pulang. Aku ketakutan sendirian. Bawa aku kembali ke rumah, ayah." Pocong itu berbicara lirih. "Kamu sudah berbeda alam, Mayang. Dengan caramu seperti ini, kamu hanya akan membuat anak-anak kita dalam keadaan tidak baik. Tenanglah kamu di sana," kata si Hadi dengan sedikit gugup dan menahan rasa takut. Pocong itu pun lenyap hilang terbawa oleh angin. "Jin itu sangat ahli dalam menipu manusia. Pertebal imanmu, Hadi." Tiba-tiba suara Pak Ustadz memberi nasihat kepada Hadi. "Entahlah Pak Ustadz, saya bingung bagaimana nasib anak-anak." Hari pertama kepergian Mayang begitu cepat, tidak terasa dari subuh sudah menjelang sore hari. Tetangga pun antusias membantu Hadi menyiapkan acara untuk malam kedua tahlilan. Di malam kedua ini, suasana sangat mencekam. Satu persatu warga pun berdatangan ke rumah Hadi. Tahlil pun dimulai. Lagi-lagi Raka mendengar suara ibunya. Tapi bukan tangisan, melainkan suara Mayang seperti sedang mengaji di dapur. Tapi tidak terlalu jelas. Tidak hanya Raka, ternyata semua warga itu mendengar suara itu. Namun tidak jelas surat apa yang ia lantunkan. Tiba-tiba Pak Ustadz itu berbicara. "Jangan terkecoh saudara-saudara. Yang kita dengar memang seperti seseorang melantunkan ayat suci. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa jin yang sedang merapal mantra." Sebagian warga pun ada yang lari karena ketakutan saat Pak Ustadz sedang menjelaskan tipu daya setan. Tak disangka, ternyata Raka diam-diam pergi ke dapur karena penasaran dan rasa rindu terhadap almarhum ibunya. Hadi baru sadar bahwa Raka sudah tidak ada di sampingnya. Kakak!" Hadi memanggil-manggil Raka. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Raka muncul. Terlihat Raka berjalan dari arah dapur. "Raka dari mana?" tanya si Hadi. Tapi Raka hanya diam dan terus berjalan lemas menghampiri ayahnya. Raka gemeteran. Dari wajahnya nampak Raka sedang syok. Dan Hadi segera menghampiri Raka. Sontak Raka menangis histeris dan berkata, "Ibu ya, Ibu kenapa jadi pocong? Ibu peluk kakak, badan ibu bau bangkai," kata si Raka terbata-bata. Dan karena syok, Raka pun pingsan. Blek. Suasana semakin mencekam saat sosok pocong Mayang keluar dari dapur. Dia melayang di lantai menuju ruang tamu. "Berhenti, kau bukan istriku," bentak si Hadi. "Aku tidak mau mati. Aku masih ingin mengurus anak-anak. Anak-anakku masih kecil. Aku tidak tenang. Aku ingin pulang dan tinggal bersama kalian," kata si pocong itu mengeluh sedih. "Tapi urusan duniamu itu sudah selesai. Dengan wujudmu seperti ini, anak-anak pun ketakutan. Pulanglah ke tempatmu yang semestinya," kata si Hadi dengan membentak. "Aku tidak akan pergi. Inilah rumahku. Mereka anak-anakku. Bukalah kain kafanku,"
Pakaikan aku pakaian ketika aku hidup, agar anak-anakku bisa menerima aku lagi sebagai ibunya. Ucap pocong itu lagi dengan tatapan yang sangat tajam. Seketika itu, Pak Ustadz langsung menggertak pocong itu. Hentikan tipuanmu, setan laknatullah. Tak disangka, pocong itu tiba-tiba melompat ke arah Pak Ustadz. Karena dia tidak terima karena dibentak oleh Pak Ustadz. Dan nyaris saja Pak Ustadz terkena ludah pocong mayang. Ia pun menangis saat pocong menyemburkan ludah busuk ke arah wajahnya. Warga pun berlarian keluar dan hanya ada Hadi, Ustadz, dan kedua bocah di rumah itu. Raka pun sadar, sementara Dava terus-menerus menangis ketakutan. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin tetap merawat anak-anakku. Tolong aku, Ustadz, kata pocong itu lirih. Kamu tidak ada hak atas mereka yang masih hidup di dunia. Biarkan Hadi merawat anak-anakmu dengan tenang. Janganlah mendekati mereka, karena alam kamu sudah berbeda, kata Pak Ustadz menjelaskan kepada pocong itu. Jika selama ini aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, aku minta maaf. Namun, biarlah sekarang aku menggantikanmu untuk merawat Raka dan Dava. Biarkanlah anak kita tenang, dan aku juga menginginkan kau tenang di sana, Mayang. Dengan tangis Hadi berucap pada almarhum istrinya. Terdengar pocong Mayang pun menangis lirih. Ustadz, jika memang aku harus menerima takdir ajalku, aku rela meski berpisah dengan suami dan kedua anakku. Tapi bebaskanlah aku dari wujud mengerikan ini, agar matiku tidak jadi fitnah untuk keluargaku, ucap pocong itu memohon kepada Ustadz. Aku, Raka dan Dava, sudah mengikhlaskan kamu pergi. Pergilah dengan damai, Mayang, kata Hadi dengan lembut. Mayang pun lalu menangis. Sementara Ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran, perlahan sosok pocong menyeramkan itu berubah menjadi sosok Mayang seutuhnya dan memudar, lalu lenyap tanpa jejak. Kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan terkadang membuat jiwa kita terjebak dan berat untuk meninggalkan seseorang yang kita cintai. Ketakutan terbesarnya adalah ajal dan kematian, karena takut terpisahkan dengan seseorang yang sangat dicintainya, seperti halnya istrimu Mayang, ucap Pak Ustadz itu menasehati Hadi. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Apakah cerita ini benar-benar kisah nyata atau hanya fiktif belaka? Silahkan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga sukses selalu dan bahagia selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.